Dan ini juga kekhawatiran anak muda itu bulan Februari hanya mengenal Valentine saja. Nah itu, ini kan jadi kita ingatnya tuh bulan Kita aja yang menyelenggarakan bulan bahasa Bali di bulan Februari. Mengapa bulan Februari? Baru saya jawab sekarang. Hari Kamis berbahasa Bali itu. Mengapa hari Kamis lagi kan? Nah, filosofinya tahu. Kan itu mungkin nggak tahu. Bisa hari Kamis. Selamat datang di Bali Era Baru Podcast. Hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Kita akan membahas lebih banyak terkait dengan bulan bahasa Bali. Oke. Hari ini kita kedatangan narasumber kita yang sudah tidak asing, Pak Dr. Wayan Rideng SHMH. Swastiastu. Om Swastiastu Pak Dewa, Swastiastu pendengar dimanapun berada. Oke, Pak Wayan Rideng merupakan akademisi Fakultas Warma Dewa dan merupakan kelompok ahli hukum pemerintah atau pemerintah daerah Provinsi Bali. Dan kita juga kedatangan Pak Dr. Andas Gede Nale Antara M.Hum. Om Swastiastu. Om Swastiastu Pak Dewa. Om Swastiastu pemirsa Bali Era Baru. Bapak Gede Nale merupakan akademisi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Budaya. Baik Pak. Nah, kita di Bali ini kan dijuluki Pulau Seribu Pura kan, dengan berbagai budaya yang dimiliki, termasuk bahasa kan. Di Bali memiliki keunikan bahasa, sastra dan aksara yang Tapi kalau kita melihat di masyarakat, banyak masyarakat Bali khususnya yang tidak paham dan tidak mengerti bahasa kita sendiri, artinya budaya kita sendiri. Nah, bagaimana pandangan Pak Nala? Bisa buka masker ya? Silakan. Terima kasih Pak Dewa. Pemirsa Bali Era Baru. Apa yang disampaikan tadi benar adanya bahwa masyarakat Bali kita sekarang banyak yang tidak mengerti lagi bahasanya atau banyak yang tidak bisa menggunakan lagi bahasanya. Nah begini, sesungguhnya kalau kita lihat dari segi penutur ya, dari segi sosiologisnya bahwa bahasa Bali itu memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Bali. Jadi ini yang harus disadari oleh masyarakat Bali semuanya bahwa bahasa itu memegang kedudukan dan fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, bahasa Bali itu merupakan lambang kebanggaan kita sebagai orang Bali. Kita harus bangga sesungguhnya memiliki bahasa Bali, sebab tidak semua daerah lain memiliki bahasanya. Tidak semua daerah lain memiliki aksaranya. Tidak memiliki ciri khas itu kita harus bangga di sana. Jadi harus bangga memiliki itu semua. Kita boleh bangga dengan bahasa Inggris sebagai sarana komunikasi internasional. Tapi negara Inggris hanya memiliki bahasa saja, bahasa Inggris. Tetapi tidak ada aksara Inggris kan? Iya. Kita di Bali semuanya harus bangga dan berbahagia. Ngelah pulau ya, punya pulau namanya Pulau Bali, punya bahasa Bali, memiliki tata aksara sendiri, aksara Bali. Dan di seluruh Indonesia itu jumlahnya terbatas. Jawa punya, Sunda punya, Lampung punya, Bugis, Makassar punya, Batak punya. Berarti kita tidak semua juga suku bangsa di Nusantara di Indonesia ini memiliki aksara. Kalau bahasa mungkin iya gitu. Nah, itulah kedudukan yang penting sebagai lambang kebanggaan. Yang kedua, sebagai lambang identitas. Sebagai identitas pengenal Pak. Ini yang penting pemirsa Bali Era Baru harus ketahui. Kita sebagai orang Bali, identitas kita itu bahasa. Iya. Ketika kita bertemu di daerah lain misalnya, ya katakanlah kita main ke Jakarta atau main ke luar negeri lah, ketemu, nah itu pengalaman saya pribadi ketika saya menerima penghargaan dari UNESCO, ketika turun dari bandara di Charles de Gaulle di Paris, di belakang saya itu ada orang Bali terus ngomong dengan temannya,
mau ke Amerika kerja di kapal pesiar, dia ngomong Bali, langsung saya sapa. Oh, itu orang Bali. Bagian seperti keluarga kan. Iya. Artinya langsung kenalannya langsung. Langsung, karena dia berbahasa dengan teman dapat orang Bali. gitu. Kita dapat menyimpulkan kalau ini orang Bali. Itu lambang identitas itu penting. Nah, yang ketiga, inilah yang tadi sebagai alat komunikasi sama orang Bali. Inilah yang tadi mulai bergeser dan mulai menurun. Iya. Jadi orang sudah tidak bisa bercakap ataupun mendengarkan malah dan mengerti bahasanya, bahasa Bali, apalagi bahasa Bali yang halus. Iya, Kalau iya. bahasa Bali yang biasa mungkin masih bisa. Dan yang tidak kalah penting, kedudukan dan fungsi bahasa Bali itu adalah sebagai pendukung kebudayaan Bali, bahkan inti dari kebudayaan Bali. Iya. Kita jangan bilang bahasa budaya ajengkan budaya Bali. Kalau kita tidak pahami bahasa dan aksaranya, tidak akan mungkin kita bisa memahami kebudayaan Bali yang Bali. sesungguhnya. Iya. Karena semua sari-sari pemikiran tentang kebudayaan Bali oleh orang Bali itu terekam dalam bahasa dan aksaranya. Nah ini itulah pentingnya, dan ini sudah semakin bergeser. Kita lihat sekarang orang Bali tidak lagi bangga berbahasa Bali, orang Bali sudah tidak setia kepada bahasanya, Tidak menggunakan sehari-hari. tidak menggunakan, tidak mengerti gitu. Oke. Baik. Nah, Pak Nala, ini kan yang memang fakta yang sudah ada ya, banyak orang bergeser dari penggunaan bahasa yang kesehariannya bahasa Bali, sekarang mungkin campur aduk menggunakan bahasa Indonesia, mungkin menggunakan bahasa Bali, tapi bahasa Balinya mungkin agak yang kasar misalnya seperti. Nah itu kan kalau kita melihat sebenarnya kan justru di kalangan remaja yang banyak yang seperti ini ke. Nah, apakah pengenalan bahasa dan aksara itu di bangku sekolah dasar itu tidak cukup untuk membuat kita benar-benar mengerti dan paham terkait dengan bahasa Bali nih Ki? Ya. Pertanyaan yang sangat bagus dan sangat menarik untuk kita simak begini. Apakah tidak cukup ini dengan belajar bahasa Bali di sekolah ya? Cuma dalam 1 minggu udah 2 jam pelajaran ya. Nah ini yang saya amati, yang tiang amati dari segi akademis ya, ada berbagai macam faktor penyebab mengapa generasi muda kita atau dengan pendidikan yang mereka dapatkan di sekolah untuk pendidikan bahasa Bali ya, saya rasa dilihat tidak berhasil. Kayak buktinya kan sekarang banyak juga anak muda yang tidak bisa berbahasa Bali kan. Nah ini ada beberapa faktor. Jadi pada gurunya dan ada faktor kurikulum juga. Hal-hal seperti itu harus dipahami. Sesungguhnya hal yang paling efektif untuk pewarisan bahasa itu ada dalam keluarga sesungguhnya. Itulah sesungguhnya. Keluarga memegang peran penting. Sehingga ketika di sekolah dia hanya segi formalitas, mereka dapatkan adalah lebih banyak teoritis. Nah inilah yang perlu diubah pola pengajarannya. Jadi pernah nggak dengar yang subuman PR bahasa Bali sakit basang ya? Sama seperti matematika gitu ya. Jadi ada stigma kadang-kadang begini. Aluhan belajar bahasa Inggris, aluhan belajar matematik dan bahasa Bali. Nah ini anggapan itu. Ya, anggapan itu ya. Itu yang menyebabkan karena kadang-kadang begini. Tidak semua sih. Ketika guru mengajar, apa yang gurunya dapatkan dulu ketika kuliah ya, itu dibebankan sekarang kepada muridnya. Tidak seperti itu. Jadi tidak seperti itu sebenarnya. Jadi kita ke depan itu harus mengurangi pelajaran tata bahasa macam-macam yang ruwet-ruwet gitu. Jadi sebenarnya bagaimana sekarang pengajaran itu bisa menarik minat siswa. Ya, pola pengajaran bahasa pola ini pengajarannya dan materinya juga harus diubah sehingga menyesuaikan dengan kehidupan kekinian lah. Iya. Itu yang penting sehingga menarik bagi siswa gitu. Sebenarnya simpel sih kalau pembelajaran bahasa Bali ini di sekolah. Yang tiang inginkan sebagai seorang akademisi dan pemerhati dan pengguna bahasa Bali sehari-hari, pelajaran bahasa Bali itu supaya mereka bisa berkomunikasi, mendengarkan, mengucapkan dan mengerti bahasanya.
tutur bahasanya. Itu yang pertama. Sesuai dengan etikanya ya pasti ya. Kalau dengan orang tua lebih ya dan sebagainya. Tingkatan Ya. Yang kedua, dia harus bisa membaca dan menulis aksara Bali. Jadi kalau Bali itu kompetensinya yang penting. Dan ketiga, dia bisa menggending Bali. Ini yang sulit ditemukan, masih sulit ditemukan. Iya. Tapi kan kembali ke asas kebutuhan. Ya, menggending Bali juga jangan perlu yang kedua, sesuaikan dengan tingkat pendidikannya. Kehidupannya juga. Iya, kalau masih di TK ada gelingan namanya. Juru pencar. Iya. Sekarang coba ada anak-anak yang menggending juru pencar paling putri cening ayu dan tunggal. Gitu. Ketika SD mungkin lain lagi. Tapi ketika udah dewasa itu lagu pop. Itu lagu pop itu sebenarnya pop Bali. Ya. Salah satu penyumbang untuk pelestarian dan pengembangan bahasa Bali. Jangan anggap remeh. Berarti ada nilai manfaat secara ekonomi. Jadi itu penyesuaiannya itu. Jadi pang bisa ya ngomong Bali, pang bisa menggendeng Bali, pang bisa nulis maca Bali itu ada ya. Sebenarnya harapannya enggak Iya, sederhana. Jadi ketika dia keluar ini yang ngerti lagi janganlah ditanya Kruna Dwi Linggo yang itu yang bikin Itu sakit yang rasa. iya. Oke, yang ke Pak Wayan Ridang nih, Pak Wayan. Nah, Nggih. ini Pak Wayan sebagai kelompok ahli Provinsi Bali kan ada peraturan Gubernur Bali nomor 80 tahun 2018 tentang perlindungan dan penggunaan bahasa aksara dan sastra Bali. Bagaimana itu ceritanya, kok bisa pemerintah kita mengeluarkan Kebijakan aturan itu, atau kebijakan yang sangat ajak. Iya. Baik, terima kasih. Mungkin saya juga izin membuka masker dan senantiasa salam sehat untuk semua. Tentu Pak Dewa, saya melihat apa yang tadi sudah diceritakan oleh Pak Nale, saya melihat dari dua aspek. Aspek pertama adalah aspek sosiologis, jadi kemasyarakatan. Karena bagaimanapun juga tadi bahasa sebagai alat untuk membangun komunikasi. Sehingga antar personal, antar kelompok, apa yang menjadi tujuan dalam kerangka katakanlah berkomunikasi itu menjadi jelas dan terang. Jadi hidupnya di masyarakat. Ya itu poin penting. Yang kedua tentu aspek hukum dalam konteks ini adalah regulasi. Bukan hukum ansih berkaitan dengan pemahaman hukum pidana, perdata, bukan demikian. Lebih kepada regulasi karena ini ranahnya organisasi pemerintahan yang menerbitkan, tentu namanya produk hukum daerah. Dalam hal ini yang pertama sebenarnya berbicara masalah bahasa itu jauh sudah ada melalui undang-undang. Undang-undang nomor 24 tahun 2019 ya, mengenai tentang bahasa, mengenai tentang lagu Indonesia Raya itu. Nah, itu tentang bendera itu. Nah, dalam aspek yang demikian itu tentu ada kewenangan ya, berbicara dalam aspek kewenangan karena tatanan pemerintah tentu secara organisasi ada suborganisasi ya, dalam hal ini gubernur dan bisa berjenjang kepada bupati dan wali kota. Gubernur dengan kewenangannya memandang hal itu, cerita tadi itu mencoba untuk dipahami, kemudian dicoba untuk melihat mapping apa persoalannya ya. Tadi Pak Nale sudah jajan lugas bercerita tentang kekhawatiran, kemudian juga aspek edukasi yang barangkali tidak secara sistematis memberikan sebuah pendidikan di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah yang tidak katakanlah berkelanjutan secara konsisten. Pak Gubernur dalam hal ini Pak Koster, sebagaimana visi misi yang kita sudah pahami berkaitan dengan pertama manusia Balinya, budaya Bali, kemudian alam Bali. Tentu dua aspek ini, budaya dan alam Bali, budaya dan manusia Bali. Jadi ada sebuah kekhawatiran apa iya masih identitaskan sebagai orang Bali, kerama Bali. Dia tidak bisa bahasa Bali, tidak mengerti bahasa Bali, apalagi sastranya. Nah, tentu sebagai pemimpin tidak bisa dibiarkan secara terus-menerus.
ada sebuah kekhawatiran ini karena beliau sebagai orang yang memiliki kewenangan tentu harus membuat kebijakan melalui yang pertama Perda Provinsi Bali nomor 1 2018. Ya. Itu kebijakan makronya. Tetapi bagaimana pada tingkat implementasinya seringkali di tingkat pelaksana itu menemukan sebuah keraguan yang namanya tafsir sana, tafsir sini. Sehingga sebab itu Bapak Gubernur lagi menindaklanjuti melalui peraturan gubernur. Ada dua aspek kan. Kalau peraturan itu lebih kepada mengatur hal-hal yang menyangkut terhadap kekhawatiran berbahasa, kemudian aksara, ya tadi seperti tadi. Nah inilah yang menjadi concern Pak Gubernur dengan totalitas. Dia itu terlihat Bali itu memiliki keunikan di bidang budaya dengan rangkaian tentang tadi itu, tentu dibuat sebuah peraturan perundang-undangan. Untuk apa? Agar menjadi pedoman kepada seluruh stakeholder, terutama masyarakat Bali, kerama Bali, di dalam melihat persoalan itu ada sebuah tanggung jawab besar. Nah, pemerintah membuat sebuah guidance-nya. Nah, oleh sebab itu Pergub ini kan ada berkaitan dengan pelindungan. Nah, pelindungan ini dimaksudkan pertama untuk menginventarisasi. Yang kedua pengamanan, edukasi, dokumentasi, dan juga pengawasan. Aspek-aspek ini menjadi penting. Kalau misalnya mendokumentasi, saya pikir istilah-istilah yang dulu barangkali sesuatu yang sensitif, memiliki nilai yang tinggi gitu tentu harus dilestarikan. Kemudian juga dalam rangka mendokumentasi harus disesuaikan dengan kekinian kan Pak Ali ya. Apa yang perlu misalnya dengan teknologi sehingga tidak cepat rusak dan sebagainya. Ini barangkali organ yang bisa kami narasikan awal sebagai sebuah Bapak Gubernur menerbitkan sebuah Pergub nomor 80 tahun 2018 Pak Dewa kira-kira. Oke. Kan kita banyak juga nih sekarang di instansi bakal di bandara sudah menggunakan tulisan aksara Bali. Berarti kan ada pengaruh terkait dengan aspek ekonomi. Nah, menurut Pak Wayan Rideng itu apakah tertuju ke sana sebenarnya Pergub ini? Iya. Tentu pertama bagaimanapun juga kita tidak melihat nilai ekonomi yang utama. Tetapi sebagai wujud partisipasi, pelestarian secara keseluruhan stakeholder. Jadi Kerama Bali dan semua lembaga yang ada di Bali membumikan, menggaungkan. Karena selama ini seperti Pak Nali sebagai pemerhati bahasa ada stagnan. Ada keterputusan. Keterputusan berkaitan dengan pemahaman aksara, bahasa, apalagi anak-anak muda. Saya juga sebagai akademik kadang-kadang ajak bahasa Bali tidak ngerti apa itu. Misalnya seperti tadi kan anak-anak ketika bahasa kuda itu kan jaran gitu loh. Kuda jadinya kayak itu misalnya. Nah ini tentu kita tidak bisa membiarkan secara terus-menerus karena pada hakikatnya Kerama Bali, masyarakat Bali yang tentu melestarikan. Untuk tetap ajegnya karena Pak Dewa tadi sudah dari awal mengatakan Bali dengan banyak identitas. Jangan sampai identitas itu secara perlahan-lahan lenyap bahkan meninggalkan daripada status Bali yang memang melekat selama ini yang dikenal oleh dunia katakanlah wisatawan yang memberikan penilaian terhadap Bali karena lucu juga Pak Made tadi juga sempat saya diajak jalan-jalan juga ke Eropa oleh lembaga. Bayangkan ada seorang warga negara Belgia itu tidak mengenal Indonesia, tapi hanya mengenal Bali. Nah ini barangkali Pak Gubernur mencoba menguatkan kembali, memberdayakan kembali. Karena ini sebagai sebuah kebijakan Bapak Gubernur harus diketahui Pak Dewa, Gubernur itu ada dua posisi. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, ada kewenangan, dan Gubernur sebagai katakanlah kepala daerah di sini. Ada tanggung jawab besar dalam rangka melestarikan, memberdayaan terhadap hal-hal apa yang menjadi sebuah tradisi yang adiluhung yang dapat menguatkan Pulau Bali, pulau yang tercinta. Berarti kan tadi Pergub sudah jelas kan. Itu tadi masalah yang di bandara itu. Sebenarnya itu ada di Pergub yang dikeluarkan oleh Pak Gubernur sekarang. Jadi aksara Bali itu dimuliakan, dihormati sebagai kekayaan adiluhung budaya Bali.
Nah, seperti yang katakan tadi kan, tidak semua daerah memiliki aksaranya kan. Jadi kita muliakan aksara itu sehingga di tempat-tempat umum, di ruang-ruang publik, penggunaan aksara Bali itu diletakkan Paling atas. di atas huruf Latin. Nah, karena sesungguhnya huruf Bali itu, aksara Bali itu lebih dahulu dari Bali gitu. Dan jangan khawatir karena apa yang dituliskan oleh aksara Bali itu adalah apa yang ada di bawahnya. Kalau dia yang di bawahnya berbahasa Bali ya otomatis. Kalau dia yang berbahasa Indonesia pasti aksaranya saja yang beraksara Bali. Maknanya sama. Ya, ucapannya tetap bahasa Indonesia, misalnya Dinas Perikanan ya, Dinas Perikanan dan Kelautan. Nah, mungkin aksara Balinya diganti dengan Dinas Keulamaan Liwah Kesegaran. Itu Berarti cuma aksaranya saja kan begitu. Dari aksaranya saja. Jadi itulah jangan Harus khawatir. dipahami Ya, Pak supaya Madi. tidak dianggap melanggar undang-undang itu. Iya. Ya, itu. Berarti saya juga tahu Pak, hakikat daripada hakiki gitu ya. Iya, Hakiki. Pergub itu. Jadi ada penggunaan aksara yang penting. Oke, berarti tadi kan pergubnya sudah ada kan begitu. Berarti kan sekarang kembali kepada kesadaran Iya, kita kesadaran kita. sebagai masyarakat Bali agar mencintai apa yang menjadi kearifan lokal kita kan begitu Pak. Kita semuanya, kita kan seharusnya bangga memiliki itu. Seperti yang tadi, jangan sampai kedudukan dan fungsi bahasa aksara kita bergeser. Jeksing bangga itu loh, tidak bangga itu milik kita yang di daerah lain tidak punya. Padahal nih saya tahu nih dari Widiarso nih sebagai guru, beliau juga guru gini di Aitaki ya beliau mengajar bahasa Bali kepada wisatawan asing, pada orang asing melalui secara online beliau. Benar beli? Nah itu berarti kan budaya bangsa luar saja mempelajari kebudayaan kita, tapi kenapa? Ada keinginan. Saya dapat informasikan ya. Kebetulan saya juga pendirinya. Ada komunitas bahasa Bali Wiki namanya. Bahasa Bali Wiki. Iya, itu yang mengantarkan saya ke Paris. Oh, Dapat penghargaan UNESCO. Di sana ada berbagai macam tentang Bali, bahasa dan budaya Bali, termasuk kamus digital. iya. Itu sekarang dipelajari oleh orang asing di 86 negara. Waduh, sudah membumi dunia ya. Artinya Pak Nalo ini juga mempromosikan sebenarnya. Ada memiliki andil lah begitu. Jadi seperti itu. Jadi ya nanti makanya jangan khawatir suatu saat ketika ada datang orang asing sudah bisa berbahasa Bali dari sono. Bahkan bahasa Bali halus. Di sana ada termasuk ambahu bahasanya ada di sana. Bagaimana dia kata ini digunakan dalam kalimat ini. Termasuk Rangkaian kalimat ya. Ya, termasuk kata-kata yang berhubungan itu ada di sana. Jadi kita yang tidak bangga justru dipelajari oleh orang lain. Betul betul. Jangan sampai nanti Jangan sampai itu. jangan sampai produk kita nanti malah diakui malah. Kan Jadi sayangkan. kita menjadi tamu di negeri kita sendiri kan gitu ya. Dan juga pihak asing itu bangga sesungguhnya melihat Bali, Betul. melihat potensi bahasa Bali yang terjepit ya. Bahasa Bali itu sesungguhnya terjepit antara bahasa nasional bahasa Indonesia dan bahasa asing dalam kaitan pariwisata. Oh, kita banyak. Tapi masih tetap hidup walaupun ada beberapa yang sudah mulai bergeser seperti yang saya katakan tadi. Iya. Berarti memang benar dijawab. Tapi kan dengan adanya teknologi ini kan sudah memudahkan. Iya. Adanya sekarang saya pernah lihat di internet keyboard. Ya itu seperti tadi dibicarakan itu. Jadi program aksara Bali di komputer itu sekarang sudah semakin maju. Dan sekarang sudah didapatkan oleh negara. Ya. Karena begini juga Pak Dewu. Dalam pergub itu juga sudah mengatur bagian daripada revitalisasi, menyesuaikan dengan kekinian, dan aspek retorasi itu pembaharuan. Itu sudah mengcover sehingga tidak ilegal lagi gitu loh, dalam rangka memperkuat dan memberdayakan. Begini Pak Ridwan dan Pak Dewa, apa yang saya sampaikan tadi berkaitan dengan regulasi. Setiap bahasa, apalagi bahasa Bali yang dalam keadaan terjepit ya, tadi dalam bahasa nasional yang
masuk ke ranah Bagai dimensi ya, semua dimensi. semua aspek kehidupan kita Yeah. dan bahasa asing ya masih di seputar pariwisata ya. Itu bahasa itu akan tetap hidup jika dia bisa atau bahasa itu mampu beradaptasi dengan bahasa lain. Oh iya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahasa itu akan bisa tetap hidup dan memiliki daya hidup. Salah satunya adalah ada kebijakan dari pemerintahnya. Ya, dalam hal ini pemerintah Provinsi Bali. Berarti sudah Nah, tepat ini begitu ya. sangat tepat sekali apa yang disampaikan oleh Pak Ridwan tadi gitu. Jadi itulah regulasi yang memang tugas pemerintah harus menjaga ini. Bahasa sederhana, pemerintah harus hadir Di memberikan tengah-tengah perlindungan hukum gitu. Itu salah satunya poin penting itu ada kebijakan. Itu. Yang kedua tadi bahasa itu harus diajarkan. Iya. Tadi kan sudah ada proses edukasi ya. Pengajarannya itu yang tadi yang harusnya yang supaya memiliki kompetensi itu berbicara, mendengarkan atau apa namanya membaca dan menulis, terus ada bahasa itu bisa dikembangkan di berbagai ranah, masuk ranah digital. Tidak hanya mesti berputar di lontar saja, tidak Betul. di kertas saja. Jangan terlalu disakralkan gitu. Jadi, yang sakral kan, tetap, yang gitu. sakral, yang memang tidak perlu disakral. Proporsional ya gitu misalnya. Gitu. Jangan tenget gitu. Lontarnya habis tenget amah ngetenget. Tidak tahu isinya. Itu. Baik, berarti kan juga ada nih bulan bahasa. Iya. Nah, bulan bahasa kan jatuhnya bulan Februari. Nah, itu sebenarnya ada makna apa sebenarnya di bulan Februari menjadi bulan bahasa Bali gitu? Di Pergub itu ada pelaksanaan bulan bahasa ya. Jadi lengkapnya Pergub nomor 80 tahun 2018 itu adalah pelindungan dan penggunaan bahasa aksara sastra Bali serta penyelenggaraan bulan bahasa Bali. Nah itu Titelnya ya, judulnya ini. Ya. Sesungguhnya begini. Di samping bulan bahasa Bali, mengapa di bulan Februari? Sebelum sampai ke sana ya. Sesungguhnya Bali satu-satunya daerah di Indonesia yang memiliki bulan bahasa daerah. Di daerah lain sudah punya. Walaupun daerah lain ada bahasa. Ada bahasa daerah, juga ada aksara daerahnya. Jadi belum ada yang daerah lain. Kita satu-satunya. Ini saya jujur bangga ini. Saya bangga nih dengan ini udah harus dong gitu ya. Ya, daerah Bali juga seharusnya kita mulai sekarang ya harusnya sudah mulai bangga dengan bahasanya. Jadi hanya satu-satunya, daerah lain tidak punya. Kita aja yang menyelenggarakan bulan bahasa Bali di bulan Februari. Mengapa bulan Februari? Baru saya jawab sekarang. Bulan Februari pada tanggal 21 Februari itu adalah Hari Bahasa Ibu Internasional yang itu kalau UNESCO menyelenggarakan itu setiap tanggal 21 Hari Bahasa Ibu. Ya bahasa Bali sebagai bahasa ibunya orang Bali. Maksudnya itu bahasa ibu itu bahasa yang kita terima pertama kali ketika kita mulai bisa berbahasa dalam artian mendengarkan. Nah itulah pentingnya pewarisan. Maka bagaimana bahasa Bali bisa diwariskan secara berkelanjutan? Ajarilah anak-anak kita nanti, ya sekali lagi, ajarilah anak-anak kita nanti yang didengarkan pertama, yang dia gunakan pertama itu adalah bahasa ibunya, itu bahasa yang pertama itu bahasa Bali. Akan sangat gampang belajar bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dibandingkan dengan kita mengajarkan bahasa ibu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, nanti kemudian hari belajar bahasa Bali, sulitnya setengah main. Iya. Berarti emang ya di awal itu kita lebih baik kenalkan bahasa Bali dulu. Iya, itu seharusnya. Ketika sebab begini, yang neraga kalau mulai nyumunan Raja Bali di Subane Kelih, di Subane apalagi di Subane Pul. Sudah. Medianya sangat sedikit. Koran berapa sih sekarang yang berbahasa Bali? Iya. Kalau ada seminggu sekali kan hanya berapa halaman saja. Iya. Kalau radio mungkin masih mending. Kalau televisi paling banyak setengah jam sehari. Itu pun dalam bentuk berita. Medianya sudah nggak ada. Sedangkan media lain yang berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris sudah masuk ke saku-saku kita dalam bentuk ini. Mereka malah lebih fokus malah kan? Iya. Nah itu gampang nyari medianya untuk belajar. Tapi kan belajar bahasa Bali coba. cuman dia mau atau tidaknya kan begitu. Dan ini juga kekhawatiran anak muda itu
bulan Februari hanya mengenal Valentine saja. Nah itu, kan jadi sesuatu. kita ingatnya tuh berapa? Ada sebuah nilai yang mesti harus dilestarikan. Karena mereka tidak paham tentang keutamaan atau budaya Bali yang sesungguhnya. Iya, iya. Valentine Day itu sudah ada dalam budaya Bali. Itu adanya pada tumpek kerulut. Jadi 2 kali dalam setahun. Nah ini uniknya. ini uniknya ya. Ya itu makanya saya bilang tadi. Tidak akan bisa memahami budaya Bali yang sesungguhnya kalau tidak kita paham pada bahasa dan budayanya. Bahasa dan aksaranya. Nah, itu yang menjadikan perlu ada sebuah penguatan Ya, melalui sebuah makanya pemerintah kebijakan itu yang sebagai pedoman. Gitu. iya. Sehingga semua stakeholder, apalagi dengan desa adat sebagai Ya, subjek ada- hukum, ya. ada sebuah kewajiban sekarang kepada krama adatnya, warga masyarakatnya untuk mendorong pemahaman berkaitan dengan 3 hal itu tadi. Kan itu Makanya, aksara Bali. Pemerintah itu melalui Pergub diaturlah pelaksanaan bulan bahasa Bali itu selama 1 bulan. Itu sekali lagi. Kalau bahasa Indonesia kan di bulan Oktober bulan bahasa Iya, Indonesia. bulan bahasa. Bulan bahasa Sumpah Bali. Pemudanya itu kan itu. Hanya ada di Bali. Dan itu salah satunya lagi di Pergub itu kan hari Kamis berbahasa Bali itu. Mengapa hari Kamis lagi kan? Nah, filosofinya tahu. Kan itu mungkin nggak tahu. Bisa hari Kamis. Saya juga tidak, karena ini orang hari Kamis sering orang berpuasa gitu loh. Ada hari yang keramat ya kira-kira seperti itu. Mengapa hari Kamis itu filosofinya dia tarik dari tatuanya atau tutur ketika Wraspati hari Kamis itu. Iya. Para dewa mulai belajar berbahasa itu pada hari Kamis. Itu di lontar Wraspati tatu. Prasasti ini lontar kan? Lontar. Jadi para dewa itu belajar berbahasa yang baik dan benar itu pada hari Kamis awalnya mulainya oleh Begawan Wraspati. Jadi tidak asal jok begitu Ya, muncul kan itu. tidak muncul Banyak begitu saja. proses. Pasti proses Pak Gubernur mungkin dengan tim ahlinya. Artinya sudah dikaji, Dicermati berkali-kali ya. Mengapa hari Kamis? Terus mengapa bulan Februari? Kan ya hari Ibu. Bahasa Hari bahasa dunia Ibu ada. internasional sedunia. Itu Iya. banyak. Saya ada pengalaman nih, saya boleh cerita sedikit pengalaman. Nah, saya kan kita kan orang rantauan Pak nih. Saya dari Singaraja ke Denpasar, mungkin di tempat saya homogen masyarakatnya. Bukan masyarakat Bali saja, mungkin ada masyarakat campur ya dari berbagai daerah. Nah, suatu ketika saya kan menikah. Pada saat menikah kan kita ada merausan gitu Pak Nge. Nah, Masewake itu. maswake nih ke itu kan harus berbahasa Bali ya. Dan bahasa Balinya kan yang tingkat paling tinggi. Dan halus saya itu. Ya, halus. Menengah ke atas. Ya. Karena ketika bahasa itu digunakan dalam forum resmi, ya ada ngahungguh itu. Iya. Jadi ada level-level yang harus digunakan. Jadi tidak seperti kita ngeraos biasa ini, tidak. Jadi bahasanya kalau dalam konteks Angahunggu itu memakai bahasa halus, yang mana kapan kita menggunakan halus sor, ya di sanalah pentingnya kita belajar gitu. Jadi memang yang jarang mendengarkan atau jarang berbicara pada itu dikatakan sulit, tapi itu bahasa itu adalah kebiasaan sih sesungguhnya. Jadi kalau sudah kita terbiasa gampang aja. Ya kita siapapun bisa mempelajari kan begitu. Iya. Harus dipelajari dan digunakan. Dilatih terus Iya. ya. Saya itu setengah mati dulu. Ini pengalaman ya, Pak Didan. Pak Dewa, saya itu berasal dari bahasa Bali, dialek Bali Age yang di pegunungan. Di bahasa Bali dialek pegunungan itu tidak mengenal sorsinggih itu nggak ada. Ketika saya masuk di kuliah di sastra Bali, mulailah di sana ada pelajaran yang kuliah yang ada tingkat-tingkatan itu. Waduh, Menyesuaikan itu. menyesuaikan itu lama saya. Artinya kita Jadi, ya, belajar mulai dari nol lagi itu Ya, sebenarnya. bukan berarti saya hari ini sudah sangat pintar, tidak. Juga tetap harus proses pembelajaran itu berlangsung terus. Jadi ketika sudah mulai terbiasa, inggih kita dane sareng sami, sane wangian titiang, sane mangkin, titiang rauh mriki ring
Bali era baru. Nah, kan begitu kan. Iya. Nah, karena kita sudah sering gunakan bahasa apapun itu, termasuk bahasa Bali. Ya, dan begini Pak Dewa, saya melihat memperhatikan ada sentuhan lain Iya. ketika kita melakukan Iya. berbicara dengan bahasa yang halus. memang menyentuh hati. Ya. Nah, kan ini dalam tata pergaulan, etika, di dalam hukum pun sudah begitu kan. Ya, ada nilai plus ya Bang. Ada nilai hukum yang Namanya harus. juga masih wakil ya, kan gini anak lu. Iya. Masa sih ngomong bahasa biasa. Jangan mentang-mentang kayak gitu. Pasti kan ngesor gitu. Kendati pun anak perempuannya sudah di rumah terus. Kan lain. Ya, merendahkan Bisa diri. menyangkut Makanya harga diri. Ketika kita merendahkan diri, bahasa yang dipakai alusor. Jadi alus yang untuk merendahkan seorang raga, seorang dewek. Jadi ketika untuk menghormati keluarga perempuan, karena kita akan meminang, pasti bahasa halus yang tinggi. Jadi prosesnya itu sesungguhnya itu etika berbahasa saja, tidak feodal. Ya. Itu tidak feodal. Jadi bahasa itu tidak feodal. Jadi ada bahasa penghormatan, etika berbahasa saja. Jangan dikatakan feodal ini. Bukan feodal itu. Lebih kepada penempatan sesana untuk linggih menempatkan orang itu. Misalnya ketika saya berbicara, kebetulan saya sudah kenal dengan Pak Ridwan. Coba kalau saya tidak kenal. Mungkin lain ya. Bapak saking napi Culi Lain ya. Bisa menemukan konflik jadi. Artinya dengan bahasa ini kan kita bisa membangun hubungan bermasyarakat, bersosial yang baik Bang ya. Betul. Bahasa Bali itu kan ada itu karena kata-kata, karena bahasa itu kita bisa memiliki banyak teman. Ya, kita bisa. Yang terakhir itu kan mati ke panggung kan, mati ke panggung itu bisa menimbulkan kematian kalau ngomong. Dan sekarang juga kita melihat Pak Dewa, tentu menjadi proses pembelajaran untuk kita semua. Kasus-kasus yang terjadi di media massa kan karena ucapan. Iya. Sehingga menjadi ketersinggungan, apalagi menyinggung persoalan sara. Ini akan menjadi konflik. Nah, ini perlu nanti mungkin saya pikir kesadaran semua pihak, Pak Made ya, itu ya untuk bahasa itu. Oke, berarti anak muda nih sebenarnya memang harus mulai. Ya makanya juga digalakan itu Pesikian Yowana itu. Ya, Pesikian Yowana makanya kan sudah ada juga kan. Kita juga sudah mulai mengedukasi, mensosialisasikan tentang bahasa. Usahakan bahasa Bali. Kalau bahasa Bali masih campur, pada proses belajar. Yang penting komunikatif ya. Pak Ridwan kalau betul, kalau salah berbahasa dalam sangkapan, misalnya ngomongnya nggak tepat, nggak mungkin pidana. Kecuali kita menghina. Betul. Iya. Makanya dalam konteks hukum itu kan niat. Niatnya tidak sapi. Berasa sedikit dalam artian bukan penghinaan ya. Betul. Tidak kena itu. Jadi wajar saja. Saya berkali-kali juga dulu salah. Gitu. Sekarang pun juga sering salah. Dan saya pun tergantung kita berbicara di mana. Mungkin dengan siapa, mungkin bisa bercampur dengan bahasa yang lain. Gitu. Untuk komunikasi. Supaya mudah dimengerti. Oke. Nah ini untuk Pak Nale. Apa harapan Pak Nale nih selaku akademisi di bidangnya di bahasa kan terhadap pemerintah. Nah ini terkait bahasa nih bagaimana mungkin ada masukan buat pemerintah agar lebih apanya yang perlu ditingkatkan. Nah begini. Sebenarnya sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, pemerintah itu sudah Bali ini orang berjegurati saja kan bahasa Bali gitu loh. Jadi mengadakan bulan bahasa Bali. Akomodatif ya. Jadi yang mungkin saya belum sampaikan tadi, di bulan bahasa Bali, pemerintah provinsi Bali itu memberikan penghargaan kepada orang yang mendedikasikan hidupnya pada bahasa, aksara dan sastra Bali. Itu dulu yang saya tuntut itu sebenarnya. Jadi perhatian pemerintah kepada penggiat bahasa Bali itu, penghargaan itu sangat jarang. Walaupun ada kecil. Termasuk untuk para guru atau apapun pengarang, pemerhati, semua stakeholder ya, pemangku kepentingan yang sudah tetap membuat bahasa Bali itu memiliki daya hidup itu. Nah itu yang dulu dan itu sudah dijawab oleh pemerintah melalui Pergub tadi, Pergub 80. Ada penghargaan kalau nggak salah hadiahnya 100 juta. Betul. Ditambah emas 25 gram. Itu penghargaan budaya paling tinggi yang diberikan kepada orang atau kelompok di Indonesia. Bali itu paling itu
Yang lainnya Ya, hanya penghargaan saja, Bang. ya, penghargaan yang lain paling banyak 50 juta itu 100 juta ditambah 25 gram emas lagi. Nah ini kepada pemerintah sebenarnya saya tinggal menyampaikan teruskan upaya keberpihakan pemerintah kepada budaya Bali, dan sudah disampaikan oleh Pak Ridwan tadi dengan apa tadi Pak visinya Pak Gubernur Satkerti Loka Bali itu terhadap alam, manusia dan budaya, krama dan budaya Bali. Nah, supaya itu hidup harmonis semuanya. Kalau kita memahami alam, sekali lagi kalau tidak kita bicara teksnya, esensinya ada di mana? Kalau kita berbicara tentang kesejahteraan orang Bali, krama Bali, teksnya ada di mana? Nah, sekali lagi kalau tentang pemahaman budaya kan sudah saya bilang tadi. Nah mungkin kalau kita mau memahami tentang budaya, tadi Baledang ini masa ke-6 gitu misalnya. Nah itu apa? Arsitektur Bali yang berbicara. Ada teksnya, salah sekali namanya. Nah itu semua aspek orang Bali itu, sari-sari pemikiran orang Bali itu yang kita pahami. Saran kepada pemerintah, teruskan dan kembangkan. Karena sudah keberpihakan itu sudah luar biasa. Pemerintah provinsi melalui Bapak Gubernur sekarang. Kalau levelnya. Cuma pesan saya kepada masyarakat. Masyarakatnya berarti harus bagaimana nih masyarakatnya nih? Nah, khususnya anak muda dulu Pak. Kalau anak muda, silakan menuntut ilmu setinggi mungkin untuk masa depan, termasuk belajar bahasa asing. Oke. Ya. Tapi jangan lupakan bahasa, aksara, sastra Bali. Ibunya ya. Itu bahasa ibu. Jangan lupa kepada ibunya. Jadi kesetiaan itu penting. Itu yang tadi itu, yang sudah mulai bergeser. Bangga sedikit demi sedikit nanti saya yakin para Yohane, para generasi muda, milenial terutama akan bangga. Dan tidak mesti harus belajar secara tradisi sekarang karena secara teknologi dan secara digital kita bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Ya, tidak konvensional lagi, kita harus ke Banjar bahwa kita pakai bahasa Bali kan kita Bang. Gitu. Kalau biasa kan saya dulu sebelum sebelum nikah kan sering ke Banjar, itu memang bahasa Bali ya gitu. Tapi kalau di luar ya gitu. Kadang-kadang begini, ibu-ibu muda ya, saya sampaikan kepada generasi muda nanti ketika menikah nanti memiliki keturunan, itu ajarkan bahasa Bali sebagai bahasa ibu. Jangan gengsi. Setuju saya. Kan orang-orang kadang gengsi. Dedi. Diisu, itu mau diisu. Manggil anaknya, manggil ayahnya Dedi, Mami. Gini ya, saya melihat artinya dibandingkan kalau orang tua ini mungkin saya juga punya istri kan begitu. Dia punya persepsi seperti ini bahwa bahasa Bali itu dianggap bahasa yang nomor 2. Harusnya kan nomor 1 ya. Artinya dia ingin anaknya biar lebih gaul, bahasa Inggris. Paling enggak. Kebetulan saya seorang akademisi ya. Dalam teori pemerolehan bahasa, anak di bawah usia 15 tahun, bahasa apapun yang diajarkan dan bahasa apapun yang dia bisa gunakan lebih sering, sebanyak-banyaknya. Lebih adaptasi mereka cepat. Mulai kita rasakan aja sekarang ketika kita sudah tua mulai belajar bahasa Inggris atau ketika sudah tua baru belajar bahasa Bali. Tedun kebanggaan cuma di ngomong ya. Padahal ada pemikiran yang baik. Ada pemikiran yang baik kan cuma di ngomong ya. Jadi itu. Jadi enggak apa semuanya. Tapi tetap jangan lupa mengajarkan bahasa ibu itu kepada pada anak-anak atau generasi kita sebagai usaha pelindungan itu tadi adalah pewarisan itu penting. Mungkin saya bisa terapkan nanti di rumah. Anak saya mulai yang kecil-kecil mulai oke lah. Harus dong gitu ya. Artinya mulai yang halus-halus lah gitu Bang ya. Apa? Nanti dia multibahasa dia. Jadi dia seorang yang multilingual istilahnya. Jadi dalam teori perolehan bahasa itu nanti bahasa apapun mungkin 4 atau 5 bahasa pun enggak apa. Nanti begitu dia menikah dewasa, dia akan memilih. Memilih dia. Yang mana dia akan gunakan secara terus-menerus ketika dia pulang atau tinggal di luar negeri ya dia pasti akan berbahasa asing. Ketika dia pulang ke Bali dia akan lupa dengan bahasa Balinya. Masih memanggil ibu atau
meme atau biang. kan gitu masih tetap itu. Jadi ininya masih terekam di sini. Karena fungsi bahasa sekali lagi adalah merekam budaya. Salah satu ya, samping juga fungsi utamanya komunikasi. Oke, tadi Pak Nale sudah menyampaikan keinginannya, ternyata tidak ada, sudah luar biasa nih pemerintah. Nah saya bisa anggap nih Pak Wayan Rideng ini sebagai perwakilannya pemerintah nih, karena ini kan juga kelompok ahli hukum. Nah bagaimana nih sebagai sesi terakhir nih Pak Rideng harapannya terhadap. Tentu saya ada punya tanggung jawab. Dalam konteks sebagai tim ahli senantiasa memberikan sebuah fasilitasi, pemikiran-pemikiran yang keberpihakan kepada bisa saja kepada masyarakat, tetapi kebijakan-kebijakan yang merupakan sebagai sebuah nilai-nilai yang mengadili hukum. Tetap membawa Bali sebagai katakanlah memberikan roh terhadap Bali kan itu. Tapi sebagai seorang akademis dalam konteks hukum, sesuatu yang sangat mendukung Bapak Gubernur dengan menerbitkan sebuah perda, kemudian regulasi perda. Artinya kalau perda itu levelnya pembahasannya pemerintah provinsi dengan DPRD. Kalau pergub itu pengejawantahan dari kebijakan teknis Bapak Gubernur. Artinya apa? Bapak Gubernur itu memiliki tanggung jawab moral sebagai kepala daerah dalam rangka untuk menjaga Bali ini senantiasa tetap ajak melalui sebuah kebijakan-kebijakan yang itu tadi Pak Nale ceritakan yang bagi kita belum tahu utuh secara komprehensif. Nah oleh sebab itu sejatinya kan ketika sebuah kebijakan dalam produk hukum daerah peraturan perundang-undangan, kalau kita berbicara dari terbentuknya sebuah peraturan perundang-undangan, pertama bisa aspek kemanfaatan, tentu baik masyarakat, baik pun semua kerama Bali termasuk pemerintah itu akan dapat kemanfaatan. Yang kedua berkeadilan juga, kan? Artinya kita sebagai orang Bali tentu supaya terjadi sinkronisasi kebijakan-kebijakan yang berpihak. Seperti itu tadi, ada reward yang harus diperhatikan oleh pemerintah sehingga supaya termotivasi jiwanya dalam rangka untuk melestarikan sebagaimana kekhawatiran kita selama ini suatu saat itu Bali kehilangan roh-roh yang seperti tadi bahasa aksara Bali itu. Termasuk budaya juga. Termasuk Gila. kebudayaan. Jadi saya lupa tadi menyampaikan juga bahwa bahasa, aksara dan sastra ini, teks-teks lontar Bali, kuliner apa semuanya itu masuk di Perda nomor 4 tahun 2020. Oke, tentang penguatan dan kemajuan kebudayaan Bali. Nah, di sana juga intinya Pak Gubernur sudah regulasi itu sudah sangat penting sehingga di sana juga di Perda itu diatur penghargaan kepada penggiat-penggiat itu juga di samping tadi di bulan bahasa Bali. Jadi kebudayaan bahasa budaya itu semua seni juga masuk di sana. Artinya semua diperhatikan ya semua aspek. Kalau di bidang budaya sekali lagi sangat luar biasa pemerintah Provinsi Bali melalui Pak Gubernur sekarang. Perhatiannya. Perhatian itu dah ngelanin bumi Bali gitu loh kalau istilah Bali. Nomor 1. Ya itu bagian dari. Ya itu ya. Baik, oke. Terima kasih Pak Sama-sama. Wayan Rideng, sekarang Pak Nale. Oke. Luar biasa hari ini kita sudah mengulas dalam pergub terkait dengan bahasa, sastra, dan aksara Bali. Baik, sekian. Ikuti terus Bali Era Baru Podcast untuk kerama Bali yang sejahtera dan bahagia sekala.